Selamat berjumpa kembali di channel Logika Kita. Dalam 24 jam nih, sebagian besar waktu akan dihabiskan di kantor dengan rekan kerja. Bisa dibayangkan dong seandainya kamu dipertemukan dengan rekan kerja yang super menyebalkan. Apalagi bila harus satu tim dengannya dalam kurun waktu yang lumayan lama. Sikapnya yang menyebalkan tentu mengganggu kenyamanan. Nah, agar hal ini tidak terpengaruhi performa kerjamu, hadapi pakai cara-cara jitu berikut ini. Pertama, berani berdebat. Jika kamu bertemu dengan rekan kerja yang menganggap dirinya lebih hebat dari semua orang, cara terjitu untuk menghadapinya adalah berdebat. Dalam rapat misalnya, jangan ragu untuk membantah apa yang dia katakan kalau menurutmu kurang tepat. Tentunya dengan cara yang bagus dan hindari perilaku yang tidak profesional agar tidak terkesan membuat onar. Ketika kamu mendebatnya di dalam ruang rapat, kamu harus menyiapkan data-data yang akurat agar argumentasimu diperkuat oleh data-data yang tepat. Karena terkadang rekan kerja yang sok benar perlu disikapi dengan tegas. Dengan demikian, dia sadar bahwa dirinya juga pernah berbuat salah, jadi bisa lebih menghargai pendapat rekan kerja di sekelilingnya. Yang kedua, memperhatikan gerak-geriknya di kantor secara proporsional. Rekan kerja yang super menyebalkan bisa menyulap satu kesalahan kecil untuk menjatuhkan kamu di hadapan orang lain. Sesibuk apapun, tetap luangkan waktu untuk perhatikan gerak-gerik dia yang menyebalkan selama di kantor. Ketika dia mulai beraksi, segeralah mengatur waktu untuk berbicara padanya. Dengan demikian, dia bisa mengurungkan niat untuk menjatuhkan karena kamu sudah terlebih dahulu memberinya peringatan untuk tidak mengusik apapun yang bukan menjadi urusannya. Yang ketiga yaitu tebalkan perasaan. Kelakuannya yang super menyebalkan terkadang tak hanya bikin kesel, tapi juga bisa bikin sakit hati loh ya. Misalnya, saat dia memfitnah kamu mencuri ide orang lain untuk bahan presentasi besok. Padahal, kamu hanya melihat konsepnya saja lalu belajar buat konsep sendiri. Maka dari itu, tebalkanlah perasaanmu saat dia mulai mengatakan hal yang kurang baik di hadapan orang lain. Ingatkan rekan kerja untuk berhati-hati dengan ucapan si menyebalkan itu. Jadi, mereka pun tidak mudah termakan omongan yang kebenarannya masih dipertanyakan. Yang keempat yaitu siapkan pelindung. Rekan kerja bisa dikatakan menyebalkan ketika mulai bergosip, baik tentang kamu maupun orang lain. Sebaiknya pasanglah pelindung terbaik agar kamu tidak mudah terpengaruh dengan gosip-gosipnya. Cara ini membantu meningkatkan kenyamanan kerja di kantor. Buatlah jarak dan sibukkan diri agar dia tak punya waktu untuk berbicara. Jangan lupa ingatkan teman-teman kerja untuk melakukan hal serupa ya. Jadi mereka tak mudah terpengaruh juga dengan hal-hal yang negatif. Langkah yang kelima yaitu saring setiap perkataan. Bijaklah menyaring setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya tentu saja mulut si menyebalkan itu ya. Karena mungkin saja perkataan itu untuk mengadu domba kamu dan rekan kerja satu kantor atau satu divisi. Jadi jangan mudah terpancing agar tidak terkena masalah. Dalam hal ini, cobalah untuk mengenal setiap rekan kerja di kantor. Jadi ketika rekan kerja yang menyebalkan datang untuk membuat onar, kamu bisa menghadapinya dengan bijak atau mungkin membantahnya. Jadi dia tidak berani lagi untuk mendekat dan mencari masalah. Yang keenam yaitu kamu harus berani menolak. Mungkin kamu merasa beruntung dekat dengan rekan kerja yang berprestasi, baik dan dekat dengan atasan. Namun perasaan beruntung tersebut akan hilang saat kamu tahu ia punya maksud tertentu di balik pendekatan itu. Apabila kamu merasa perbuatan baiknya punya maksud buruk, segera tolak dengan nada yang halus dan elegan. Katakan kalau kamu sama sekali tidak tertarik dengan usulannya, meskipun imbalannya menggiurkan. Jadi, dia tidak akan musik lagi di kemudian hari. Yang ketujuh yaitu bicarakan baik-baik. Tidak perlu menggunakan cara yang kasar untuk menghadapi teman yang super menyebalkan. Cara kasar bukannya meluruskan masalah,
melainkan memperumit atau bahkan memunculkan masalah yang baru. Jadi, sekecil apapun permasalahannya, bicarakan segala sesuatu dengan baik-baik. Tidak perlu mengikut sertakan orang lain sebab mereka tak ada hubungannya dengan masalah ini, sehingga solusinya akan lebih mudah ditemukan. Gunakanlah kalimat yang enak didengar agar kamu tidak ikut-ikutan dicap menyebalkan. Baik, yang kedelapan yaitu tingkatkan konsentrasi. Rekan kerja yang menyebalkan tidak akan berhenti beraksi sebelum membuat orang lain marah, kesal, atau bad mood dalam bekerja ya. Beraksi ataupun tidak, sebaiknya tetaplah berkonsentrasi saat bekerja, agar tindakannya tidak mempengaruhi kinerja kamu. Kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan dengan hasil yang sangat baik. Dengarkanlah musik pakai headset atau earphone yang dapat membuat konsentrasi kerja semakin tinggi apabila itu bisa membantumu dan itu versimu. Apapun itu, yang jelas kamu kerjakan hal yang membuat konsentrasimu jadi lebih baik. Apapun yang dikerjakan atau yang dikatakan oleh rekan kerja yang menyebalkan, kamu nantinya tidak akan terganggu sedikit pun. Yang terakhir yaitu jangan lupa berkaca diri untuk diri sendiri. Rekan kerja yang menyebalkan pasti selalu ada dimanapun kamu bekerja. Tapi berkaca pada diri sendiri juga perlu dilakukan ya. Jangan sampai kamu mengecap seseorang menyebalkan, padahal diri sendiri pun sama menyebalkannya. Karena rekan kerja yang di sekitar akan ikut merasa tidak nyaman saat bekerja denganmu. Berubahlah menjadi sosok yang lebih baik, sehingga tujuan kantormu atau perusahaanmu dapat tercapai bersama. Oke, demikian video kali ini yang membahas bagaimana cara-cara yang baik untuk menghadapi rekan kerja yang super menyebalkan. Semoga bisa membantu atau bisa menjadi tambahan informasi untuk rekan-rekan yang menjadi penonton setia dari Logika Kita. Apabila ada yang ingin sharing atau ditanyakan, silahkan langsung tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.